jalur pos kedua menuju ke pos ketiga, kita disuguhkan dengan pemandangan atau rimbunnya pohon-pohon yang seperti ini ya sahabat. Ini pohonnya menjuntai ke bawah dan ini sangat kelihatan indah sih. Nah sahabat, jalur yang sedang kita lalui ini adalah jalur menuju base camp Gunung Mandalawangi. Jika dari kota Bandung, sahabat bisa memilih jalur ini dimulai dari Cicalengka masuk ke jalur Cijapati, sampai nanti masuk ke base camp Kampung Pabrik Kadungora. Jalur ini sangat rekomendasi sekali buat para sahabat, karena jalan yang mulus, ditambah lagi pemandangan yang indah di jalurnya. Dan yang membuat nyaman itu yaitu intensitas kendaraan di sini tuh masih jarang. Nah sahabat, sekarang saya sudah berada di base camp pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi. Ini terletak di Kampung Pabrik, Desa Mandalasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Dan di sini tempat parkirnya cukup luas ya untuk motor dan bisa juga untuk mobil. Kita akan coba melakukan eksplorasi jalur pendakian ke puncak, dimulai dari titik base camp ini. Ini kalau kita lihat dari peta sama sekali gak ada bonus ya, jalurnya terus nanjak sampai ke puncak 1, pos 4, puncak 2, bahkan nanti di pos 5 agak landai dikit terus naik lagi ke puncak 3. Nah sekarang saya sudah sampai di base camp pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi ya sahabat. Jadi di base camp ini sendiri tempat parkirnya cukup luas ya untuk motor dan mobil. Dan dari jalan utama turun sekitar 5 menitan. Terus di sini menemukan plang atau banner seperti ini. Dan insya Allah gak bakalan tersesat ya, karena memang jalannya itu hanya satu. Di sini gak ada belokan. Setelah dari base camp, kita akan belok ke kanan ya sahabat. Terus dari kanan itu kita akan belok lagi ke kiri, naik ke atas, ada tanjakan sedikit, dan sampailah di titik ini. Ini ada penunjuk arah ke puncak Gunung Mandalawangi. Dan di sini tertera sekitar kurang lebih 20 menitan kita akan mencapai pos 1. Di base camp menuju ke pos pertama, vegetasi tanamannya itu didominasi sama pohon bambu sama kopi ya sahabat. Dan ada sebagian pohon-pohon besar juga. Seperti di sini bisa kita lihat ada pohon randu besar. Bahkan di penunjuk arah ini ditulisnya itu ada tanjakan randu atau gedewang. Gedewang itu bahasa Sunda itu secara harfiah berarti panjang atau besar ya. Kalau misalkan dalam luka biasanya gudawang gitu kan. Ayo sahabat, kita lanjutkan untuk menuju ke pos pertama dari jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi.
setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menitan dari base camp, kita sampai di pos pertama jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi, sahabat. Di area sini itu ada tempat duduk yang dibikin dari bambu dan kita dinaungi sama pohon-pohon bambu yang lebat ya, sahabat. Di sini tuh udaranya sangat sejuk, dan kalau seandainya sahabat mau istirahat, melepas lelah, di sini tempatnya cukup representatif. Dan pos pertama ini biasa dinamakan dengan pos Bungbulang. Kita akan terus melanjutkan ke pos kedua, pos ketiga sampai ke puncak Gunung Mandalawangi. Nah, di sini ada dua jalur juga atau persimpangan juga, yang arah kiri itu menuju ke arah air bersih, yang arah kanan menuju camp area. Sekaligus pos kedua jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi. Dan kurang lebih sekitar 300 meteran kita akan sampai di camp area jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi. Persimpangan pertama tadi kita bisa belok kiri ya, dan kita akan menemukan sumber air bersih di sini. Dan kita di sini juga bisa ikut sholat atau ke toilet. Dan ini merupakan milik dari LMDH. Ketika mendekati pos 2 yang sekaligus camp area, tampak pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi dengan di bawahnya diselingi dengan tanaman-tanaman kopi. Ini membuat lebih asri dan teduh suasananya ya, sahabat. Dan di pos inilah kami bertemu dengan beberapa pendaki lainnya. Sambil menikmati suasana, kami pun bertegur sapa di sana. Pos 2 jalur pendakian ke puncak Gunung Mandalawangi ini sekaligus sebagai camp area ya. Dan ada dua camp area yang di bawah yang paling besar itu bisa mendirikan tenda sampai 20 tendaan. Naik ke atas sedikit, kita sampai di camp area yang nggak terlalu besar sih. Ini cukup untuk 2-4 tenda bisa kita bangun di sini. Di hutan pinus ini sebenarnya kemiringan tanjakannya sama dengan jalur lainnya. Hanya saja dengan trek yang lebar sehingga tidak adanya pohon atau akar sebagai pegangan. Maka dari itu pihak pengelola menyiapkan webbing ala kadarnya. Ini untuk memudahkan para pendaki dan akan sangat bermanfaat ketika waktu turun nanti. Selain penunjuk arah yang dibuat dari kayu, di sini juga kita bisa lihat ada tanda-tanda pita merah untuk menuju ke arah puncak Gunung Mandalawangi. Jadi dari bawah sampai ke atas itu relatif semuanya jalurnya cukup terarah ya, cukup terukur dengan beberapa penunjuk arah dan tanda-tanda pita merah ini. Setelah tanjakan dari camp area tadi, kita terus ke atas dan sampailah di satu persimpangan. Terus kita menemukan jalan yang cukup landai dan kita belok ke kiri, sahabat. Di sini setelah 5 menit kita akan nanjak lagi, ini dengan penunjuk arah yang cukup jelas ya, tanda panah ke atas sama pita-pita itu. Kita akan coba lanjutkan menuju jalur ke arah puncak pakai jalur yang nanjak ini.
Di jalur pos kedua menuju ke pos ketiga, kita disuguhkan dengan pemandangan atau rimbunnya pohon-pohon yang seperti ini ya sahabat. Ini pohonnya menjuntai ke bawah dan ini sangat kelihatan indah sih. Dicukupkan waktu hanya sekitar 45 menitan saja ya sahabat, dari base camp area atau pos 2 menuju ke pos 3. Dan dari pos 2 itu vegetasi tanamannya masih didominasi sama pohon-pohon pinus ya sahabat, tapi setelah setengah perjalanan baru berubah vegetasi tanamannya menjadi vegetasi tanaman yang biasa ada di hutan. Pohon-pohon besar, pohon-pohon yang agak keras. Dan di kanan kirinya itu memang banyak juga sih ilalang sama tumbuhan liar lainnya. Kita sekarang akan coba lanjutkan untuk menuju ke puncak ya sahabat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih 30 menitan, akhirnya sampai di puncak pertama Gunung Mandalawangi ya sahabat, yaitu sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara Garut dengan Bandung. Dan di puncak pertama ini mempunyai ketinggian sekitar 1538 meter di atas permukaan laut. Di puncak pertama ini juga kita bisa mendirikan camp ya, sekitar 3-5 tenda. Dan kalau misalkan di pas puncaknya itu, walaupun kita bisa melihat pemandangan alam, bisa melihat samudra awan, bisa melihat landscape, pemandangan yang indah, cuman tidak disarankan untuk ngecamp di sana. Dan di sana juga ada papan larangan karena dikhawatirkan ada sesuatu atau hal yang tidak kita inginkan, seperti sambaran kilat atau apalah yang mungkin pengelola di sini mengkhawatirkan tentang keselamatan para pendaki. Rasa lelah mendaki yang kita rasakan tadi untuk mencapai puncak itu sebanding dengan inspirasi yang kita dapatkan ya sahabat. Dan setelah sampai ke puncak ini memang yang kita rasakan itu ada ketenangan, kenyamanan, karena memang suasananya itu sangat alami ya. Banyak inspirasi yang masuk, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai lecutan atau faktor motivasi untuk membuat perencanaan atau membuat suatu keputusan dalam hal apapun. Dan memang puncak gunung itu merupakan tempat yang paling nyaman untuk mencari inspirasi. Kata para pendaki, mendakilah kalau kondisi atau keadaan kita lagi lelah, lagi banyak masalah. Karena setelah mencapai puncak, rasa lelah itu serasa hilang ya. Kita memang merasakan lelah secara fisik,
tapi secara psikis ada harapan besar, ada inspirasi, ada sesuatu yang belum tentu kita dapatkan kalau kita hanya tinggal di kota atau rutinitas pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Dan memang mendaki itu butuh perencanaan, butuh logistik, dan butuh kesiapan mental ya. Karena memang di awal tadi pendakian sampai ke puncak, kita merasakan beberapa hal yang memang biasa dialami oleh para pendaki ya ketika naik gunung. Karena memang treknya curam, treknya menanjak dan menukik, kita merasa bahwa kita tidak akan sampai ke puncak. Tapi setelah sampai ke puncak, kita akan merasakan hal yang beda. Jadi ada sesuatu yang kita banggakan ya, sesuatu yang kita rasakan sebagai pencapaian. Dan puncak itu memberikan sebuah pengalaman yang berbeda. Beranilah melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan tahu hasil. Makanya prinsip itu saya coba untuk melakukan pendakian ke puncak. Karena kalau seandainya kita tidak menapaki jalur pendakian yang curam, terjal, berliku, bahkan memang secara fisik kita itu merasa lelah dan kita akan kalah, tapi secara psikis dan secara motivasi kita yakin bahwa kita akan sampai ke puncak. Dan perasaan itulah yang akan kita lakukan atau membawa kita sampai ke puncak. Karena memang perlu perjuangan, perlu mentalitas, perlu kondisi badan yang fit, dan kita memerlukan sebuah motivasi untuk mencapai puncak di suatu gunung. Baik sahabat Anegas, eksplorasi jalur menuju puncak Gunung Mandalawangi kami cukupkan sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dukung kami terus dengan like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula tombol loncengnya. Terima kasih semuanya.